Halo, minasan, konnichiwa, selamat sore semua. Minasan, o genki desu ka? Apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, selamat datang di kita belajar channel. Di video ini kita masih melanjuti pelajaran kita yang pertama. Jadi ini adalah pelajaran pertama bagian kedua. Oke, untuk kalian yang belum mengikuti atau belum melihat video di pelajaran pertama bagian pertama, silakan dilihat dulu ya, linknya ada di atas, tinggal klik saja eh, sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran pertama di bagian kedua ini. Oke, itu di pelajaran pertama bagian 2 ini kita masih sama ya teman-teman ya, masih membahas tentang kata petunjuk. Oke, tapi di sini kita akan membahas lebih detail lagi, khususnya untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Ya, sebelum kita mulai, kita ingin membahas ya atau mengulangi sekali lagi, hanya sekilas saja di pelajaran pertama bagian pertama yang sudah kita pelajari. Oke, kata petunjuk. Nah, kata petunjuk adalah kata yang menunjukkan suatu benda. Contohnya korek ini, sore itu, dan are itu. Tapi bendanya jauh dari pembicara. Oke, saya harap kalian sudah hafal semua ya, sudah bisa memahami ya. Korek artinya apa, sore artinya apa, dan are artinya apa. Ya, di kata petunjuk ini juga ada rumusnya teman-teman ya, cara menggunakan kata petunjuk. Pola kalimatnya adalah untuk bentuk positif, kata petunjuk ditambah wa, ditambah kata benda, ditambah des. Dan untuk kalimat negatif, kata petunjuk ditambah wa, ditambah kata benda, ditambah dewa arimaseng. Nah, untuk bagian negatif ini, di video ini kita akan membahas tentang bentuk lain dari dewa arimaseng. Oke. Nah, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya adalah kata petunjuk ditambah wa, ditambah kata benda, ditambah deska. Oke. Dan untuk kalimat interrogatif di video ini, kita akan membahas bagaimana cara menjawab. Bagaimana cara menjawabnya jika ada pertanyaan dari kalimat interrogatif. Oke, Nah, untuk kalimat positif ya kawan-kawan, kita ulang lagi rumusnya. Untuk kalimat positif, rumusnya adalah kata petunjuk ditambah wa, ditambah kata benda, ditambah des. Contohnya, korewa hong des, ini adalah buku. Sorewa empitsu des, itu adalah pensil. Arewa okane des, itu adalah uang atau itu uang. Nah, korewa nan desu ka? Ini apa? Ya, kita lanjut. Nah, di sini kita akan bahas tentang kalimat negatif ya. Jadi contoh kalimat negatif dan bentuk yang lain. Nah, bentuk yang lainnya tuh kata bantu di belakangnya teman-teman. Yang dewa arimaseng, bentuk lainnya adalah ja arimaseng. Oke, kita ulang dulu rumusnya. Kata petunjuk ditambah wa, ditambah kata benda, ditambah dewa arimaseng. Atau bisa juga menggunakan ja arimaseng. Tulisannya J Y A, bacanya ja. Ja arimaseng. Ya teman-teman, contohnya korewa hong dewa arimaseng. Korewa hong ja arimaseng. Artinya sama ya teman-teman. Ini bukan buku. Korewa hong dewa arimaseng, artinya ini bukan buku. Korewa hong ja arimaseng, juga sama, artinya ini bukan buku. Nah, perbedaannya di mana ya? Oke, untuk perbedaannya adalah jika menggunakan dewa arimaseng, di sini adalah untuk bentuk formal ya, atau bentuk sopan. Nah, jika menggunakan ja arimaseng, di sini adalah bentuk biasa ya. Contohnya untuk percakapan sehari-hari. Oke? Kita ulangi lagi, untuk dewa arimaseng ini adalah untuk bentuk formal ya, misalnya percakapan formal ya pada atasan atau sesuatu yang istilahnya yang formal banget gitu. Oke, jadi bentuk sopannya adalah dewa arimaseng, dan untuk biasa, bentuk biasanya adalah ja arimaseng ya. Biasanya untuk percakapan sehari-hari kepada teman dan yang lain-lain. Oke, nah selain dewa arimaseng dan ja arimaseng, ada juga bentuk yang lainnya teman-teman. Kita sebut aja bentuk nai ya, bentuk nai. Oke, bagaimana cara membuat bentuk nai? Nah, di sini kata bantu dewa arimaseng, arimasengnya tinggal dihilangin ya teman-teman, arimasengnya dihilangin, ditambah nai, ditambah des, jadinya dewa nai des. Oke, dewa nai des ya. Begitu juga bentuk ja arimaseng. Nah,
Ja arimasengnya dihilangkan, ditambah nai, ditambah des. Janai des. Oke, teman-teman. Contohnya, korewa hong dewa nai des. Korewa hong janai des. Nah, artinya sama ya teman-teman ya. Ini bukan buku. Oke. Nah, sebetulnya tanpa des juga bisa teman-teman ya. Misalkan korewa hong dewa nai. Korewa hong janai. Nah, des di sini adalah untuk memperhalus ya, teman-teman. Untuk memperhalus kalimat ya. Jadi untuk menggunakan kalimat, jika tidak menggunakan des, kalimatnya kurang sopan ya, intinya kurang halus ya. Oke, jadi penambahan des di sini adalah untuk memperhalus kalimat atau membuat kalimat menjadi sopan. Oke, kawan-kawan di sini sampai sini paham ya? Jadi untuk bentuk negatif ada 3 bentuk ya teman-teman. Yang pertama dewa arimaseng yang kita udah pelajari di pelajaran pertama bagian pertama, dan di pelajaran bagian kedua ini kita ada tambahan lagi ya, ja arimaseng, bentuk lain dari dewa arimaseng. Oke, dewa arimaseng, ja arimaseng, atau dewa nai atau janai. Tinggal tambahin des, jadi menjadi bentuk halus ya teman-teman. Oke. Ya, sampai sini saya kira paham ya teman-teman. Jika ada pertanyaan, tolong ditanyakan di kolom komen ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk kalimat interrogatif, nah di sini ya teman-teman. Untuk kalimat interrogatif di sini kita akan mengetahui cara jawabnya teman-teman. Oke, kita ulangin dulu rumus kalimat interrogatif. Kata petunjuk ditambah wa, ditambah kata benda, ditambah deska. Ya teman-teman ya. Oke, contohnya, korewa hong deska. Nah, apakah ini buku? Oke, nah di kolom yang biru ini, oke, ini jawabnya teman-teman ya. Hai, korewa hong desu. Oke, jika jawabnya ini adalah buku atau ini benar-benar ini buku, jadi jawabnya adalah hai, korewa hong desu. Hai itu artinya iya. Iya, ini buku. Nah, hai, korewa hong desu. Iya, ini buku. Nah, jika itu bukan buku, teman-teman, misalkan benda lain ya, misalkan majalah ya, misalkan ya. Oke, jika bukan buku jawabnya adalah iye korewa hong dewa arimaseng atau iye korewa hong ja arimaseng. Ini bukan buku. Lalu kita menjawab benda yang sebenarnya, misalkan majalah. Korewa jashi desu. Jashi adalah majalah. Oke. Saya ulangi lagi. Untuk misalkan ada pertanyaan, korewa hong desu kah? Apakah ini buku? Jika jawabannya buku, hai, korewa hong desu. Iya, ini buku. Jika jawabannya bukan buku, iye korewa hong dewa arimaseng atau iye korewa hong ja arimaseng. Oke, teman-teman. Lalu kita menyebutkan benda yang sesungguhnya. Korewa jashi desu. Nah, sebenarnya ini langsung nyambung ya, teman-teman. Korewa hong desu kah? Iye korewa hong dewa arimaseng. Korewa jashi desu. Bukan, ini bukan buku, ini majalah. Nah, seperti itu teman-teman. Hai. Nah, untuk di bagian yang bawah ya, di kolom yang agak pink ini adalah jawaban yang simpelnya ya teman-teman. Selain jawaban yang di atas, kita juga bisa menggunakan jawaban yang lainnya lagi teman-teman. Artinya sama ya teman-teman. Misalkan, korewa hong desu ka? Hai, so desu. Ya, itu ya, maksudnya iya itu benar, itu buku. Kalau misalkan bukan buku, iye so dewa arimaseng. Korewa jashi desu. Iye, bukan. Itu bukan. Ini adalah majalah. Oke, teman-teman. Jadi untuk kalimat interrogatif bentuk jawabannya ada 2 teman-teman. Teman-teman memakai yang atas atau yang bawah. Yang atas itu yang biru atau yang ungu ini ya, teman. Ungu apa pink itu ya kolomnya. Oke. Saya ulangi lagi. Korewa hong desu ka? Hai, korewa hong desu. Iye, korewa hong dewa arimaseng. Korewa jashi desu. Oke, untuk bentuk yang lainnya misalkan korewa hong desu ka? Hai, so desu. Misalkan kalau bukan iye, so dewa arimaseng. Korewa jashi desu. Oke, teman-teman. Di kotak hitam kecil ada penjelasannya, teman-teman. Hai itu artinya iye, hai itu artinya iya, dan iye itu artinya tidak atau bukan. Oke, teman-teman, sampai sini paham ya? Oke, kalau kurang paham tinggal ditanya di kolom komen ya, teman-teman. Oke, untuk kata petunjuk kita sudah selesai teman-teman ya. Oke, di sini saya membuat contoh kosakata bahasa kata benda ya teman, hanya sedikit. Jadi yang kemarin sama yang sekarang beda kosakatanya teman-teman, tinggal dihafal ya. Tinggal dihafalin, jadi ada kosakata baru istilahnya ya. Oke, meja bahasa Jepang adalah sukue. Kursi bahasa Jepang adalah isu. Jendela bahasa Jepangnya adalah mado.
koran bahasa Jepang adalah shimbun, majalah bahasa Jepang adalah jashi, komputer bahasa Jepangnya adalah pasokon. Oke. Koran, shimbun ya. N ketemu B dibacanya M, shimbun. Nah, N di akhir kata itu bacanya Jadi shimbun, koran. Hai, kore wa jashi desu ka? Apakah ini majalah? Hai, so desu. Ya, itu benar. Teman-teman. Mudah ya teman-teman ya. Oke, silakan buat contoh sendiri teman-teman. Di sini saya contohkan sedikit saja. Kore wa titik-titik desu ka? Tinggal dimasukin kata benarnya. Misalkan kalau benar iya, hai titik-titik des. Kalau misalkan bukan, iya so ja arimasen. Sore wa titik-titik des. Hai, minasama wakarimashita ka? Sudah paham ya? Minasan, kantan de Nihongo benkyou shimashou. Mari kita belajar bahasa Jepang dengan mudah ya. Semuanya di Kita Belajar Channel. Ya teman-teman, sampai di sini aja pelajaran pertama kita sudah selesai. Nanti kita lanjut di pelajaran kedua ya teman-teman ya. Sugi no lesson de o aishimashou. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Arigatou. Ja ne.